Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelfatul Ramadhani, semester 5 Ilmu Perpustakaan Informasi Islam, dengan NIM D12-050109. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Advanced 3.4.5 dan operasionalnya secara singkat. Baiklah, untuk langkah pertamanya yaitu kita buka dulu folder yang sudah disiapkan. Sini sudah terdapat 4 aplikasi yang belum terinstall. Baiklah, untuk langkah pertama kita akan menginstal VMware terlebih dahulu. Itu double klik. Sini kita klik yes. Pada bagian sini kita klik next saja. Untuk bagian sini kita checklist, lalu next. Kita menyimpannya pada disk C, next. Untuk yang ini kita hilangkan centang birunya, lalu next, next, dan install. Install ini cukup memakan waktu yang lama, jadi harus bersabar. Nah, kalau sudah, kita klik finish. Sini sudah terdapat aplikasi VMware. Nah, untuk langkah selanjutnya kita double klik ini VMware. Setelah itu kita akan membuat file baru dengan cara klik create virtual. Untuk bagian sini kita klik browse. Ternyata pada bagian 12.2.0 lalu klik run. Setelah itu next. Sini kita ubah virtual machine name-nya, kita ubah menjadi bagian 12 points 4.5. Lalu next. Nah, pada bagian maksimum disk size kita menggunakan 5 saja, dan untuk ini kita ubah menjadi virtual disk as a single file. Lalu next. Bagian ini kita bisa mengcustom, ini kita custom hardware. Lalu di sini memori untuk virtual machine-nya 2048, jadi kita ubah menjadi 1100 saja agar tidak memberatkan laptop. Oke, sudah, lalu klik close, finish. Kalau sudah tercustom, kita finish. Masuk seperti ini. Terus sudah seperti ini, kita klik oke. Untuk bagian sini kita klik
graphical install, lalu enter. Ini beberapa saat. Pada bagian language kita menggunakan bahasa Inggris saja. Continue. Untuk bagian country, select your location, kita pilih order. Continue. Terus untuk ini Asia, dan ini area Indonesia. Oke, continue. Untuk bagian United Statusnya ini kita biarkan saja, ini tetap American English. Continue. Tunggu beberapa saat sampai video 12 ini memunculkan hostname-nya. Sudah muncul hostname ya. Untuk hostname-nya kita buat dengan nama kita sendiri. Di sini kita buat Milvator. Oke. Enter, continue. Untuk domain name kita tidak menggunakan, kosongan saja. Continue. Nah, di sini kita disuruh mengisi password. Kita buat 1, 2, 3 saja biar mudah untuk diingat. 1, 2. Oke, continue. Kemudian kita buat namanya menjadi Milvator. Oke, continue. Tetap username for account kita tetap memakai Milvator. Continue. Sini kita disuruh mengisi password lagi dengan 1, 2, 3, lalu sini juga 1, 2, 3. Setelah itu kita continue. Nah, ini kita biarkan saja continue. Di sini di bagian partition this kita tetap guide. Continue. Oke, continue lagi. Di sini kita continue lagi. Nah, pada bagian ini kita yes-kan. Continue. Nah, di sini sudah penginstalan Debian install the best system. Ini memakan waktu yang lumayan lama, sekitar 10 menit, tergantung kecepatan laptop masing-masing. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai.
pada bagian sini kita tetap no, lalu tetap continue. Setelah itu pada bagian archive kita memilih Indonesia. Ini di sini untuk Debian archive kita menggunakan deb.debian.org. Oke, continue. Di bagian sini kita kosongkan saja, lalu continue. Tunggu sekitar beberapa menitan. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kita memilih no, tetap no ya teman-teman. Oke, kita continuekan. Menunggu lagi. Nah, untuk bagian sini kita tetap checklist bagian SSH server dan standar sistem, lalu continue. Pada bagian ini kita yes kan, lalu klik continue. Nah, untuk install default boot folder kita pilih dev atau SDA, lalu klik continue.
proses penginstalannya sampai selesai. Nah, kalau sudah, berarti ini sudah berhasil diinstal. Finish the installation. Oke, kita klik continue. Oke, di sini pada ini kita sudah disuruh untuk login ke akun yang sudah kita buat tadi. Sini kita akan membuat namanya sesuai dengan username yang telah kita buat. Oke, ini lalu kita enterkan, kita masukkan password 123, tidak terlihat, tetap enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti penginstalan Debian 12 nya sudah berhasil. Nah, untuk bagian di sini kita akan mengetik su spasi min, lalu enter. Sini kita dimintai password lagi dengan 1, 2, 3, tidak terlihat juga, maka di sini kita enterkan lagi. Nah, di sini kita untuk rootnya, kalau sudah tertulis seperti ini berarti kita berhasil atau benar memasukkan password yang tadi. Oke, untuk rootnya sendiri kita akan masuk pada penginstalan aplikasi. Caranya yaitu klik app spasi install spasi net strip apt install net tools. Lalu enter. Nah, kalau sudah, di sini kita akan Oke, di sini kita akan sudah berhasil install. Di sini sudah berhasil diinstal. Untuk melihat jaringan kita harus menginstal PuTTY terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi kita ketikkan ifconfig. Ifconfig. Oke, lalu kita enterkan. Nah, di sini sudah terdapat angka 192.168.159 dan .129. Nah, ini untuk
aplikasi Pati yang angka ini akan kita kopikan ke Pati nanti. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mendownload Pati terlebih dahulu. Baik, kita buka lagi bahan prakteknya. Nah, di sini kita double klikkan Pati, lalu klik next. Kita menyimpannya pada disk C. Oke, kita next kan lagi. Nah, di sini kita aktifkan dulu penginstalannya. Will be installed on localhost drive. Oke, kita install. Di sini kita yes kan. Oke, ini kita hilangkan centang birunya, lalu fix. Nah, kita lihat apakah aplikasi Patinya sudah terinstall atau belum. Nah, di sini sudah terdaftar Pati dengan 64 bit. Untuk itu kita akan double klik Pati ini. Nah, di sini kita dimintai hostname. Nah, hostname tadi kita akan mengambilnya pada VMware tadi bagian 12 dengan 192.168.159.129. Dengan 192.168.159.129 Oke, kalau sudah kita open. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka tandanya ini berhasil. Lalu kita klik asik. Oke, sudah terdapat bagan ini. Kita ambilkan dulu. Pada bagian ini kita dapat memudahkan untuk mengcopy dari bahan praktek yang sudah diberikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka terlebih dahulu bahan prakteknya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan login as dengan nama username yang sudah kita buat tadi, yaitu new password. Sebentar. Oke, kita akan lanjut lagi dengan mengetikkan new password. Oke, enter. Nah, di sini kita diminta password 1, 2, 3, lalu enter. Nah, untuk bagian sini kita akan mengetikkan su spasi script. Su spasi script. Enter. Nah, di sini kita diminta password lagi dengan 1, 2, 3. Enter. Untuk rootnya yang ini kita akan beralih ke sini. Oke, untuk penginstalan semua aplikasi dependensi untuk cartridge kita kopikan saja yang ini, lalu ke Pati. Bagian sini kita kopikan, lalu klik kanan, lalu enter. Baik, kita ulangi lagi dengan mengetik new password, enter. Untuk passwordnya kita masukkan 1, 2, 3.
itu kita masukkan untuk bagian sini, kita ketikkan SU spasi strip, enter. Nah, kita masukkan password lagi 1 2 3, lalu enter. Untuk rootnya, untuk penginstalan semua aplikasi dependensi untuk AdPrince, kita menggunakan yang ini. Caranya copy, lalu klik kanan, lalu enter. Nah, tunggu sampai penginstalan semuanya selesai. Mungkin ini cukup memakan waktu yang lama. Baik, kalau sudah, berarti tahap selanjutnya yaitu kita menginstal server dan client MariaDB. Caranya yaitu copy pada bagian ini, lalu klik kanan, paste, lalu enter. Setelah itu, untuk tahap selanjutnya masukkan ke aplikasi MariaDB dengan mengkopikan ini. Klik kanan, lalu enter. Nah, kalau sudah, tambahkan perintah di bawah ini untuk membuat username untuk database AdPrince dengan menggunakan password rahasia. Oke, caranya itu kita kopikan ini, paste, lalu enter. Setelah itu, tambahkan perintah di bawah untuk mengatur hak akses database dengan mengkopikan yang ini, lalu klik kanan, lalu enter. Setelah itu, kalau sudah, kita keluar dari aplikasi MariaDB dengan mengkopikan exit. Sini kita ketikkan new password, enter. Masukkan password 1 2 3, enter. Lalu pada bagian ini kita ketikkan SQ spasi strip, enter. Lalu diminta password lagi dengan 1 2 3, enter. Untuk rootnya sendiri kita akan kembali ke bagian sini untuk penyesuaian semua aplikasi dengan dependensi untuk AdPrince. Caranya itu kita kopikan, copy, klik kanan, lalu enter.
Setelah itu kita berikan sini untuk penginstalan server dan klien MariaDB. Caranya itu kita copy, klik kanan, lalu enter. Tunggu sampai penginstalan selesai. Nah, jika sudah selesai, maka kita masuk ke aplikasi MariaDB dengan cara mengkopikan MariaDB, lalu paste dengan klik kanan, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada MariaDB. Tambahkan perintah di bawah untuk membuat username untuk database Apprange dengan menggunakan password rahasia dengan mengkopikan ini. Klik kanan, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini kita akan menambahkan perintah di bawah untuk mengatur hak akses database dengan cara mengkopikan ini, paste, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk pada MariaDB ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita keluar dari aplikasi MariaDB dengan ketikkan exit, lalu enter. Nah, setelah itu kita membuat user Apprange dengan cara mengkopikan ini. Klik kanan, lalu enter. Setelah itu kalau sudah keluar dari MariaDB, kita akan membuat user Apprange dengan mengkopikan ini. Klik kanan, lalu enter. Nah, untuk passwordnya kita menggunakan password rahasia. Di sini tidak ditampilkan ya teman-teman. Jadi kita ketikkan rahasia. Oke, kita enter. Nah, di sini diminta retype ini password. Kita tetap mengetikkan rahasia. Rahasia. Enter. Nah, untuk full name-nya kita tetap enter, room number enter, work phone enter, confirm the enter, regional diri juga enter. Nah, untuk the information color kita ketikkan Y, lalu enter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna Apprange dengan menggunakan backup file ini dengan text editor nano dengan perintah backup itu ketikkan ini, lalu klik kanan, pastekan, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita kopikan ini, kita taruh pada bagian kita enterkan pada bagian ini, lalu kita tempel, klik kanan.
Oke, kalau sudah kita ketik. Untuk menyimpannya kita Ctrl plus X. Nah, pada bagian save modifying butter kita klik Y. Nah, setelah itu dan enter. Ini kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu mendownload file search airplanes dan repository variasi publikasi. Caranya kita kopikan ini, lalu klik kanan, paste, lalu enter. Tunggu beberapa saat untuk penyelesaiannya. Kalau sudah seperti ini, maka kita langkah selanjutnya yaitu extract file tar search airplanes dan repository variasi publikasi. Itu dengan cara copy, paste, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya, pindahkan ke folder search airplanes. Untuk ini paste, lalu enter. Oke, selanjutnya untuk menjalankan perintah di bawah untuk konfigurasi airplanes kita dapat kopikan ini, paste, lalu enter. Nah, kalau sudah, dan selanjutnya yaitu instalasi airplanes berdasarkan kompilasi dependensi dengan cara copy make install, pastekan, lalu enter. Setelah itu kita beralih ke pengguna airplanes dengan cara copy SU airplanes. Klik kanan, lalu enter. Di sini kita sudah masuk ke airplanes. Untuk selanjutnya yaitu pindah ke folder airplanes dengan cara mengkopikan ini, paste, lalu enter. Untuk menjalankan aplikasi AirPadmin untuk membuat repository beserta settingnya, kita kopikan bagian sini, lalu paste. Setelah itu enter. Nah, untuk archive ID-nya kita menggunakan kata repository. Sini kita akan buatkan repository. Setelah itu enter. Untuk konfigurasi kita setting, kita enterkan saja untuk hostname-nya yaitu repository.test.asc.id. Oke, kita bikin repository.test.ac.id. Setelah itu enter. Untuk web server port 80 kita enterkan saja
root alias enter when done. Kita enterkan saja. Tepat. Kita enterkan saja. Kalau ini https hostname, kita enterkan saja. Administrator email. Di sini kita dapat menggunakan email kita sendiri. Di sini saya akan membuat email saya dengan Fatul. Setelah itu dapat kita enterkan. Untuk archive name, sendiri kita buat dengan nama Uwin Iman Bonjol repository. Uwin Iman Bonjol repository. Bonjol repository. Lalu ada untuk organisasi, nama organisasinya kita buat Uwin Imam Bonjol. Setelah itu enter. Untuk workspace setting kita enterkan saja. Setelah itu konfigurasi database kita enterkan saja. Database name repository kita enter lagi. MySQL host kita enterkan lagi. MySQL port for no setting kita enterkan lagi. Database user repository kita enterkan lagi. Database password kita enterkan lagi. Untuk database origin kita enterkan lagi. Kita enter. Create database repository kita enterkan lagi. Untuk database supername user root, nah di sini kita akan membuat namanya menjadi print. Setelah itu enter. Untuk passwordnya tidak ditampilkan, maka di sini kita buat passwordnya rahasia. Lalu enter. Create database tables kita enterkan lagi. Nah, setelah itu create an initial user kita enterkan lagi. Username admin kita enterkan lagi.
enter. Setelah itu enter password, kita buat passwordnya rahasia. Di sini passwordnya tidak ditempelkan, lalu kita enterkan lagi. Emailnya sesuai dengan email yang kita buat tadi, dengan email setelah itu langkah selanjutnya, kalau sudah kita buat email ini, kita enterkan. Do you want to do this? Ini kita enterkan saja. Oke, do you want to enter? Kita enterkan saja. Ini jika sudah, kita tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini, do you want to update the Apache? Kita enterkan saja. Enter. Setelah itu, sampai foto open. Oke, kalau sudah seperti ini, kita keluar dari Airplanes. Caranya tekan exit. Lalu enter. Setelah itu, untuk pembuatan file konfigurasi Airplanes.conf di Apache dengan menggunakan teks editor nano dengan menjalankan perintah dua ini, yaitu kopikan ini, paste, lalu enter. Setelah itu salin script yang di bawah ini dan ditempelkan dengan cara klik kanan dari text editor, lalu kita tempelkan ke kaki kanan, lalu menyimpannya dengan menekan Ctrl plus X lalu ketik Y. Ctrl Ctrl plus X dan ketik Y. Dan enter. Kalau sudah seperti ini, kita klik enter, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu aktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi Airplanes dengan cara copy ini. Setelah itu paste, lalu enter. Sudah seperti ini, kita mau ulang konfigurasi Apache menggunakan ini, paste, lalu enter. Untuk mengaktifkan situs web default Apache, kita kopikan yang ini, lalu klik kanan, lalu enter. Setelah itu
ulang konfigurasi Apache, kopikan, lalu klik kanan, lalu enter. Setelah itu restore service Apache dengan kopikan ini, lalu klik kanan, lalu enter. Oke, langkah selanjutnya setelah restart Apache, kita install aplikasi NetJaws untuk mengetahui informasi jaringan dari virtual machine dengan mendownload Apache. Kita kopikan yang ini, untuk tampilan konfigurasi internet jaringan, kita catat inet alamat IP dengan mengetikkan if config, lalu setelah itu tambahkan entry host pada sistem operasional. Langkah selanjutnya kita mencari notepad. Oke, kita sudah. Setelah itu kita pilih file, bagian ini kita pilih. Oke, langkah selanjutnya kita cari notepad, kita buka run as administrator karena belum download, kita download terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mencari di pencarian notepad, kita buka pada run as administrator, kita yeskan, file, open. Setelah itu kita cari di diskusi, cari Windows, setelah itu cari paling bawah, sistem 32. Setelah itu kita cari drivers, terus PC, kita pilih file, dan kita klik host, lalu open. Langkah selanjutnya yaitu isi pada bagian kosong, isi ID yang sudah ada di bagian bebas tadi, yaitu kita menggunakan satu. Bentar, kita cek dulu. 192.168, 1.59 dan 1.129.
Oke, kita kembali pada satu lima sembilan titik 168 Oke, kita cek lagi apa betul 192. Oke. Oke, pada bagian ini sudah terdapat memhouse-nya dan serta repository database.exe.id. Selanjutnya kita klik save. Nah, setelah itu kita akan membuka browser Chrome. Kita ketikkan repository.database.exe.id. Setelah itu enter. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan mengubah tema dengan cara saya login terlebih dahulu dan membuka dengan mengubah tema dengan mengambil login terlebih dahulu dan mengambil menu admin. Setelah itu saya pilih dengan sistem tools. Setelah itu kita klik add print bazaar. Nah, pastikan laptopnya tersambung oleh internet. Di sini kita dapat mencari tema dengan kata kunci temps. Nah, saya di sini klik yang di nomor 2. Lalu setelah itu klik install. Tampilan yang sudah terinstall itu akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu untuk mengubah logonya, saya membuka bahan praktek 5. Setelah itu saya pilih FileZilla dengan cara double klik, terus mendownloadnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan localhost pada ini tadi. Dengan 192.168.159.1.29. Setelah itu memasukkan hostnya, username Fatul Ramadhani, password 123, portnya 22, lalu klik connect. Setelah itu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Mohon untuk selanjutnya yaitu saya akan mengubah nama ini. Di sini tadi ada nama warna hijau, maka kita akan ubahnya dengan cara kembali ke pati. Setelah itu kita akan kembali pada slide kedua dengan mengetikkan opt advanced 3 floor for flip blank and space index.expect. Nah, pada ini kita tambahkan
noun, tulisan noun, agar sebelumnya saya sudah mencobanya tetapi salah. Nah, saya di sini menambahkan noun, maka akan bisa diubah sini. Nano, nah ini nano, opt, airplanes, robot, leap, long, nah ini sini. Nah, untuk itu kita berhasil, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya di sini kita akan mengubah manage deposit dengan nama DDC23 dengan cara manage deposit. Di sini saya menambahkan dengan cara membuka play. Bentuknya icon, kita memilih subjek. Nah, untuk di sini kita akan mengubah namanya menjadi DDC23 dengan membuka file Zilla. Untuk itu kita masukkan localhost terlebih dahulu. Dengan localhost 192.168.159.129 dengan username Nevatul, dengan password ketiga, portnya 22. Setelah itu klik connect. Oke, sebentar, kita kembali dulu, kita buka file Zilla. Kita tekan 192.168.159.129. Setelah itu kita isi username dengan nama Nevatul. Setelah itu kita isi passwordnya dengan 123, lalu portnya 22, lalu tekan. Setelah itu kita buka pada bagian flash ini. Setelah itu kita cari opt, Athens 3, archive, repository, sebelum ini terdapat tulisan merah pada repository, berarti tandanya file untuk repository tidak bisa kita masuki. Maka dengan itu kita kembali dulu ke Pati dan kita ambil pada PowerPoint ini. Pada bagian archive, nah ini chmod. Nah, kita kopikan, kita masukkan ke dalam Pati. Nah, ini chmod spasi strip R besar spasi 77 spasi garing
opt garing F-Print 3 garing archive. Nah, kita enterkan. Setelah itu kalau tidak ada komenan atau perintah lainnya, maka itu berhasil. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah masuk, kita akan kembali pada baiklah langkah selanjutnya. Kita akan kembali ke file bahan praktik 5 dengan klik kanan subjek ini, lalu kita edit notebook. Jadi pada bagian ini kita Ctrl A, Ctrl A, klik kanan, kita copy. Setelah itu kita akan pastikan. Setelah itu bisa. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kembali pada Filezilla, lalu bagian pada file subjek ini kita klik kanan, klik upload. Nah, kalau sudah ditimpa ke sini, maka langkah selanjutnya yaitu kalau sudah seperti ini kita aktifkan. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke Papi, kita masuk ke Advanced dengan menekan S. Baiklah, langkah selanjutnya kita kembali ke Advanced dengan menekan SE spasi point enter. Lalu setelah itu kita ketikkan, lalu kita klik CD, lalu enter. Yaitu langkah selanjutnya kita ketikkan CD slash opt dari F-Print 3. Setelah itu enter. Di sini kita ketikkan bin slice import slice underscore subject subjek repository spasi
minus minus, lalu verbose. Setelah itu enter. Maaf, kita ulang sekali lagi dengan mengetikkan bin slice import subject spasi repository underscore repository spasi minus minus per base enter. Oke, kita ulangi lagi dengan mengetikkan bin dari add range import underscore subject spasi minus minus per spasi minus minus per bos. Baik, kita ulangi sekali lagi dengan mengetikkan bin slice info underscore subject spasi repository subject spasi repository spasi minus minus verbose. Enggak. Kita ulangi sampai betul. Bin slice import import subject repository
kasih minus var box lalu enter. Oke, sudah betul. Berarti langkah selanjutnya kita ketikkan yes lalu enter. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita yang kesini untuk kita kembali lagi pada ini, kita refresh saja. Sini kita akan menambahkan divisi dengan cara klik details. Nah, pada bagian division ini merupakan sampel. Nah, untuk itu kita ke bagian admin, lalu config tools dan edit subject. Nah, di sini masih oke. Nah, untuk itu kita klikkan university structure. Nah, pada bagian sini. Nah, pada bagian ini kita dapat mengubah dengan ini logo pada. Lalu selanjutnya kita bisa save change. Oke. Di sini subjeknya sudah berubah menjadi Iin Imam Bonjol Padang. Nah, itu langkah selanjutnya pada bagian subjek string, yaitu dengan cara satu. Nah, kita ketikkan lalu oke. Nah, untuk subjek name-nya kita bisa ketikkan fakultas pada dan humaniora. Lalu kita save change. Untuk bagian divisible kita nyalakan saja setelah itu save change. Oke, sudah hijau berarti sudah berhasil. Setelah itu kita tambahkan fakultas lain. Di sini kita tambahkan subjek ID string-nya. Lalu klik. Nah, untuk subjeknya kita tambahkan fakultas
fungsi tabelnya kita nolkan saja, lalu save change. Nah, di sini sudah terdapat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke. Setelah itu, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya menambahkan prodi, kita akan setelah itu untuk subjek ID stringnya kita ketikkan tipe ini, lalu play. Nah, sudah berhasil. Lalu setelah itu kita masukkan nama prodi pada subject name. Lalu yang perpustakaan dan informasi Islam. Kita makan saja. Setelah itu save change. Kita save change. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita klik lagi Fakultas Adat dan Humaniora, lalu subjek kita tambahkan SPI, lalu paste. Untuk subjeknya kita tambahkan ini menjadi Fakultas Sejarah. Depositabelnya kita hiaskan, lalu save change. Setelah itu kita tambahkan lagi BSA, Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Lalu disini kita pilih lalu save change. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi pada UIN Enable Pada dan klik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kita menambahkan prodinya dengan mengetikkan nama ini kita buatkan PNI. Oke. Dana masyarakat. Untuk organisasi pada ini kita pilih yes, lalu save change. Nah, setelah itu kita akan menambahkan subjek edit stringnya lagi. Setelah itu kita tambahkan lagi data bimbing konseling Islam.
jelaskan. Save change. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian admin. Nah, di sini kita akan membuat dua user akun, satu admin dan satu editor. Nah, untuk itu kita pilih System Tools dan kita ke Create User. Di sini kita buat akunnya Karunia. Create User. Nah, pada bagian ini Karunia sebagai editor, lalu kita klik next. Setelah itu kita masukkan email Karunia, @gmail.com. Untuk namanya di sini kita buat regular. Kalau sudah diisi, maka kita akan beralih pada, kita biarkan saja dan save dan capture. Nah, ini sudah terdapat user type editor dengan nama Karunia. Selanjutnya kita kembali lagi pada admin untuk membuat username pemustaka. Kita kembali lagi pada System Tools, Create User. Nah, untuk ini kita pilih namanya menjadi Ari. Lalu klik Create User. Nah, Ari ini sebagai user, lalu kita klik next saja. Nah, untuk email kita isi terlebih dahulu. ari@gmail.com. Masukkan password rahasia. Namanya kita buat Ari Indonesia. Setelah itu kita save dan baca. Kita okekan saja. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan tesis yang dibuat tadi. Sini kita akan login